Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk materi teori dan tahapan belajar part 52. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, ketika proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Conditional of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning, atau E. Affective learning. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Cognitive development. Kita lihat pembahasannya. Salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Berbeda dengan teori belajar yang lain, yaitu yang pertama, pola dasar pembelajaran pada teori belajar condition of learning tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kemudian yang kedua, pola dasar pembelajaran pada teori belajar information processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. Kemudian yang ketiga, pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning adalah dengan pemberian model penguatan dan pelatihan ulang. Jadi, ketika proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu cognitive development atau pengembangan kognitif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 2. Pada proses pembelajaran, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu contoh penerapan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionisme, C. Konstruktivisme, D. Behaviorism, atau E. Operant conditioning. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Connectionisme. Kita lihat pembahasannya. Pada proses pembelajaran, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Tindakan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu contoh penerapan dari belajar connectionism. Karena dengan adanya pemberian hadiah atau pujian, motivasi siswa untuk belajar akan lebih kuat. Dalam teori belajar yang lain dapat dijelaskan bahwa yang pertama, dalam teori belajar classical conditioning, bukan penguatan melalui pemberian hadiah atau pujian yang memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, dalam teori belajar behaviorism, perubahan mental yang terjadi pada diri siswa tidak diketahui dengan jelas penyebabnya. Kemudian yang ketiga, teori belajar operant conditioning tidak mengenal adanya penguatan. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh guru dengan cara memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal merupakan salah satu contoh penerapan dari teori belajar connectionisme. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 3. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini merupakan tujuan dari A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D.
affectivating atau E. connectionism? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. kognitif. Kita lihat pembahasannya. Dalam teori kognitif merupakan suatu teori yang dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hal ini disebabkan karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 4. Belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh titik-titik A. Pengalaman, B. Kecerdasan awal, C. Berbagai penguatan, D. Cara belajarnya, atau E. Lingkungannya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pengalaman. Kita lihat pembahasannya. Belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman. Karena perilaku siswa bukan merupakan fungsi atau sesuatu sebagai ganjaran, tetapi lebih ditentukan oleh persepsi siswa yang dipengaruhi pengalaman dan apa yang dianggap berharga. Jadi, belajar dalam perspektif kognitivisme menyatakan bahwa perilaku siswa ditentukan oleh persepsi siswa itu sendiri yang dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada titik-titik A. Masa lalu dan masa depan, B. Masa sekarang dan masa lalu, C. Masa siswa belajar, D. Saat siswa sedang melakukan kegiatan, atau E. Masa kecilnya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Masa sekarang dan masa lalu. Kita lihat pembahasannya. Dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. Karena dalam mengkonstruksi pengetahuan siswa, diperlukan analisis gagasan pada masa sekarang dan masa lalu. Jadi, dalam proses mengkonstruksi pengetahuannya, siswa mengembangkan gagasan atau konsep baru berdasarkan analisis dan pemikiran ulang terhadap pengetahuan yang diperoleh pada masa sekarang dan masa lalu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 6. Belajar memiliki beberapa perspektif. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih mengutamakan pada titik-titik A. Hasil, B. Pembelajaran, C. Nilai, D. Proses, atau E. Produk. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Lebih mengutamakan pada proses. Kita lihat pembahasannya. Belajar memiliki beberapa perspektif. Belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih mengutamakan pada proses, karena dalam proses belajar akan melibatkan cara dan strategi dalam pembelajaran atau dalam belajar. Jadi, belajar dalam perspektif konstruktivisme lebih mengutamakan pada proses. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, antara lain titik-titik
A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. D. Menggunakan berbagai gambar sebagai media pembelajaran. Atau E. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada beberapa langkah yang dapat digunakan, antara lain memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Karena memang untuk menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, maka guru harus dapat memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 8. Salah satu cara melatih silang intelijensi anak dapat dilihat dari kegiatan berikut ini, kecuali A. Guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. B. Siswa diberi tugas untuk melakukan penelitian di laboratorium. C. Siswa diberi tugas untuk mendata tanaman yang ada di sekitar rumahnya. D. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bernyanyi di depan kelas. Atau E. Asma Nadia mendapat tugas untuk membuat maket rumah Minangkabau. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. Kita lihat pembahasannya. Pernyataan yang bukan termasuk salah satu cara melatih silang intelijensi anak dapat dilihat dari kegiatan guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. Karena kegiatan ini merupakan cara untuk melatih silang intelijensi yang berbeda. Jadi yang bukan termasuk salah satu cara melatih silang intelijensi anak dapat dilihat dari kegiatan guru dan siswa melaksanakan kegiatan di lapangan yang ada di sekolah. Jadi jawaban yang tepat itu nomor 8 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 9. Pernyataan berikut yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih intelijensi secara berimbang adalah titik-titik. A. Mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pelajaran tertentu. B. Siswa diberi tugas untuk menyelesaikan suatu masalah. C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. D. Mengobservasi perilaku guru dan siswa. Atau E. Mengamati ruang kelas sampai hafal. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Kita lihat pembahasannya. Salah satu pernyataan yang termasuk contoh kegiatan atau cara melatih intelijensi secara berimbang adalah melakukan studi dokumentasi tentang data-data siswa. Karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui intelijensi primer siswa. Jadi karena kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengetahui intelijensi primer siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 10. Salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal yaitu titik-titik. A. Siswa berolahraga di lapangan. B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi. C. Siswa diajak berkarya wisata. D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Atau E. Siswa diajak bermain di halaman sekolah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa.
Kita lihat pembahasannya. Salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Karena kegiatan ini dapat melatih cara mendengar yang efektif kepada siswa. Jadi, salah satu contoh bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengaktifkan indera anak agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang D. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.